wabarakatuh. Selamat sore Bu Tiat. Perkenalkan, nama saya Arjuna Kusmika dari kelas 81 absen 31. Saya akan presentasikan IPA bab 5 yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. Kata kunci: ikatan kimia, molekul, elektron, dan pemisahan campuran. A. Unsur. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas, emas, perak, dan tembaga, termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa korosi atau oksidasi. Sepertilah gambar medali yang terbuat dari logam. Dan inilah gambar unsur logam. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat dalam bentuk disebut sebagai unsur murni. Zat terdiri atas beberapa unsur, bentuknya berupa senyawa atau campuran. Sepertinya gambarnya. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan terjadi pada zat saat mengalami perubahan fisika. Unsur logam dapat kembali padat setelah perlakuan dihentikan karena ikatan antar atom penyusunan yang kuat. Sepertinya gambarnya. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Sepertinya gambarnya. 2. Ada unsur, ada atom. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Tinggal gambarnya. 3. Mengikuti tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik digunakan saat diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medolog abad ke-19. Inilah gambarnya. B. Senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berkaitan secara kimia. Disebutnya adalah senyawa H20 atau yang sudah dikenal sebagai air. Molekul dalam senyawa. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berkaitan. Ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Molekul air menunjukkan ikatan antara atom hidrogen dan oksigen. Sepertinya gambarnya. Molekul dalam senyawa. Molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunannya berasal dari unsur yang sama. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunannya berasal dari unsur yang berbeda. Sepertinya gambarnya. A. Senyawa di sekitar kita. 1. Air. Air adalah zat esensial penunjang kehidupan. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Secara kimia, dalam perbandingan selalu tetap. Seperti inilah gambarnya. 2. Gula. Gula yang sering kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Dalam tubuh sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. Sepertinya gambarnya. 3. Garam dapur. Garam dapur merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor membentuk senyawa NaCl atau NaC. Ini gambarnya. 4. Vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan 0 sebagai penyusunannya. Inilah gambarnya. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Inilah gambarnya. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Ia berasal dari berbagai zat yang berkumpul menjadi satu. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan
dalam zat cair, seperti gambarnya. B. Suspensi. Partikel gula dalam larutan gula relatif berukuran sama dengan partikel air sebagai pelarutnya, sehingga gula dilarutkan dengan sempurna. Pada suspensi, fase partikel pasti lebih besar, sehingga saat dia aduk terlihat berada di zat larutnya. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. 2. Memisahkan campuran. A. Memisahkan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedium atau endapan terkumpul di dasar wadah, seperti inilah gambarnya. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan dan penyaringan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Seperti inilah gambarnya. 3. Sentrifugasi. Partikel air yang terserap dalam pakaian basah akan terpisah dan mengalir melalui lubang-lubang di dinding tabung, seperti inilah gambarnya. 4. Pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas karena magnet menjadi cara mudah untuk memisahkan besi dan baja. Tinggal gambarnya. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu pemanfaatan metode ini adalah pada proses pengolahan garam dari air laut. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkan lepas udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, warna makanan, dan campuran lainnya. 3. Proyek pemisahan campuran. Subbab campuran menjadi penutup pada bab ini. Mari pastikan pemahamanmu semakin baik melalui proyek ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Segala terima kasih kepada Bu Tia yang sudah mengajarkan saya sampai saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semboyan kita